Manajemen Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak sepakat untuk merombak pemain Persib Bandung agar lebih gagah. Sepertinya akan banyak masuk pemain-pemain baru ke Persib Bandung musim depan atau pertengahan musim ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia. Kita tahu sebenarnya Persib Bandung itu star di musim sekarang nggak jelek-jelek amat. Bahkan kalau kita lihat historis 2 atau 3 musim ke belakang, ini adalah star terbaik Persib Bandung. Ingat di zaman Coach Robert Rene Albert, Persib itu dari bawah bahkan hampir mau ke degradasi. Dari zaman Coach Luis Milla juga sama seperti itu. Tapi di era Coach Bojan Hodak, ketika memulai liga dari awal, karena Coach Bojan kan musim kemarin mulainya dari tengah ya. Dari awal sekarang, Persib Bandung bisa dibilang sangat bagus. Bahkan sekarang ada di posisi kedua. Bisa dibilang stabil lah, walaupun seperti biasa Persib itu loba teuing imbang, belum terkalahkan tapi loba teuing imbang sehingga kehilangan banyak poin. Itulah yang mendasari kita seharusnya membuka mata, skuad sekarang atau pelatih sekarang masih lebih baik ketimbang pelatih-pelatih sebelumnya. Selain membawa gelar juara itu udah pasti, tapi ketika star pun seperti itu. Makanya agak sedikit aneh kalau ada beberapa supporter Persib Bandung yang mengkritik habis-habisan, kalau cek agama nama taklik buta lah gitu. Seolah-olah Persib teh ada di zona degradasi kayak Madura, kayak Solo, kayak Sleman mungkin kan. Enggak seperti itu. Jadi Persib itu sebenarnya tracknya bagus, bisa dibilang stabil, bahkan belum terkalahkan. Cuman memang ada beberapa kondisi, ada beberapa posisi, ada beberapa pemain yang seharusnya sepertinya harus digantikan. Apalagi setelah Persib Bandung tidak disangka-sangka di musim sekarang mengalami badai cedera yang begitu banyak, apalagi cederanya itu didapatkan oleh pemain-pemain inti yang sangat berperan penting memberikan kontribusi kepada Persib Bandung seperti David da Silva salah satunya. Walaupun sekarang alhamdulillah Kang Dadang ini udah mulai kembali pulih dan bisa bermain 90 menit. Itulah yang pada akhirnya mendasari Bobotoh mengkritik manajemen Persib, mengkritik Coach Bojan Hodak untuk bisa merekrut pemain baru, entah itu di musim depan atau mungkin yang terdekat di pertengahan musim ini, karena bakal ada transfer window ya nanti. Beberapa posisi seperti posisi hand di bek kanan, walaupun sekarang udah mulai ada posisi yang menggantikan menurut saya the best, dan itu tidak harus mengeluarkan uang karena udah ada sebagai pemain Persib Bandung, yaitu Rahmat Irianto. Posisinya Mailson 5 juga, Coach Jan juga, itu yang paling santer terdengar. Sisanya mungkin seperti posisi Gustavo Prangka. Walaupun Gustavo Prangka kalau menurut saya dibandingkan Coach Jan yang Mailson 5, Gustavo masih lebih baik. Walaupun di beberapa pertandingan sekarang adalah perform, kita harus akui juga itu. Nah, yang jadi masalahnya juga Bobotoh, apakah perekrutan pemain itu bisa dikabulkan di pertengahan musim ini atau bisa dikabulkannya di musim depan, khususnya untuk pemain asing? Karena pemain-pemain yang saya sebutkan tadi seperti Mailson 5, Coach Jan, Gustavo masih memiliki kontrak dengan Persib Bandung. Jadi di pertengahan musim ini mereka nggak bisa out secara gratis, kecuali sekali lagi, kecuali Persib Bandung mau mengeluarkan uang lebih banyak. Sama halnya seperti kemarin di era musim kemarin ketika ada Tyron Delvino dan Stefano Beltran, kata Wahaji Umu, gak apa-apa kita gaji aja semuanya, gak apa-apa karena Delvino masih ada kontrak, Stefano juga masih ada kontrak, sementara yang dipakai harus satu, yaitu dimana Stefano waktu musim kemarin. Termasuk juga kasus seperti Daisuke Sato. Sato itu masih statusnya bersama Persib Bandung, mempunyai kontrak, dipinjamkan, nggak ada yang nyaut lah intinya klubnya. Tapi akhirnya dia mengundurkan diri dari Persib Bandung karena salah satu pertimbangan kalau nggak main terus atau malah akan penurunan karir. Jadi dia lebih baik mengundurkan diri dan bermain di tim lain. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi pemain asing loba lah, ayeuna contoh aya 10 misalkan, tapi sisa namanya teu dipake, siga zaman Daisuke Sato sama Tyron Delvino hanya ikut latihan aja dan tetap digaji. Kalau seandainya putus kontrak, takutnya nanti Persib Bandung
kena denda. Yang pertama itu kena denda, yang kedua kalau membayar tunjangan sampai akhir sih itu udah pastilah ya. Cuman kita juga nggak tahu kontrak secara khususnya seperti apa, cuman itu secara umum aja. Kalau secara khusus kan kita nggak tahu kontraknya seperti apa, apakah ada bisa putus kontrak secara sepihak dari Persib Bandung kalau performanya nggak bagus dan segala macamnya, kita nggak tahu. Sementara kalau tidak ada itu, otomatis Persib mengeluarkan duit double, yang dimana kita tahu juga Persib Bandung lagi butuh duit sekarang untuk pengelolaan GBLA, training center, pendidikan usia muda, dan semacamnya. Nah, cuman alhamdulillahnya juga kritikan ini disadari oleh Bojan Hodak dan juga manajemen Persib Bandung. Kalau kemarin-kemarin hanya baru oleh Coach Bojan Hodak, sekarang manajemen juga udah buka suara ya lewat Pak Adit, di mana Coach Bojan Hodak setuju bahwa setiap posisi harus digantikan oleh pemain terbaiknya. Itu kata Coach Bojan Hodak. Nah, apakah akan di pertengahan musim atau musim depan? Kita belum tahu, kita lihat aja nanti. Dan juga sekarang dari Pak Adit, pihak manajemen, katanya mereka sudah melakukan evaluasi, saya lupa lagi, sebulan bahkan 2 bulan ke belakang mereka udah mulai bergerak untuk mengisi pos-pos yang memang bisa dibilang memberikan kontribusi yang kecil untuk Persib Bandung sehingga harus digantikan. Bahkan Pak Adit juga bilang mereka juga mendengarkan saran dari Bobotoh, pemain mana, posisi mana, dan segala macamnya. Dan untuk saat ini memang posisi yang paling santer terdengar itu adalah posisi center back, karena bisa dibilang hanya kita memiliki 3 pemain yang bisa bermain sempurna di situ dan sering bermain sempurna di center back. Nick Weaver, Gustavo Prangka, dan juga Kakang. Ketika Gustavo akumulasi atau cedera, Nick atau juga Kakang seperti dipanggil timnas sekarang, toh kita bisa dibilang kelabakan. Kita punya Deddy Kusnandar bisa bermain di situ, Coach Cijan bisa di situ dengan mengganti skema menjadi 3. Ada juga Ahmad Irianto bisa di back juga, Robby Darwish sebenarnya bisa juga. Ada Papa Victor dan Bang Jupe, tapi mereka harus kita akui sudah habis untuk sekelas Liga 1 gitu kan. Jadi bisa kena kuno lain mah tahu akan dipainkan, kasarnya seperti itu. Nah, seperti Papa Victor Bobotoh, saya yakin mungkin manajemen juga atau Coach Bojan Hodak juga ingin menggantikannya, tapi masih ada kontrak bersama Persib Bandung, jadi nggak bisa dalam tanda petik keluar seenaknya, harus menghargai kontrak, entah itu dari pihak pemain atau juga dari pihak manajemen itu sendiri. Nah, dengan ada statement dari Coach Bojan Hodak dan juga manajemen Persib ini udah dipastikan kalau Persib Bandung akan melakukan perombakan atau perekrutan pemain. Apakah pemain asing atau pemain lokal? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan sampai saat ini. Kita masih butuh waktu untuk menggalinya. Kalau pemain asing, skemanya ya tadi kata saya, putus kontrak dengan Persib Bandung bisa dibilang agak rugi, kehilangan banyak uang, atau ngambil pemain baru, diasuh sampai banyak di situ, tapi dimainkan hanya beberapa, seperti kasus Daisuke Sato dan Tyrone Del Pino kemarin ketika masih ada Stefano Beltram, atau hanya mengambil dulu pemain lokal karena pemain asing udah benar-benar full sekarang kuotanya, nunggu mereka habis kontrak, jadi mereka nanti out digantikan oleh pemain asing yang baru. Nah, itu jelas Persib Bandung sendiri atau pihak manajemen dan Coach Bojan Hodak yang lebih tahu tentang masalah itu. Cuman intinya udah ada titik terang, udah ada benang merah kalau Persib Bandung dan Coach Bojan Hodak akan mencari pemain baru untuk mengisi pos-pos yang minim kontribusi. Ya, kalau kata Bobotoh ya seperti Coach Cijan, pos di lini tengah, Mailson 5, pos di lini serang, dan juga beberapa pemain lainnya, bahkan mungkin seperti Gustavo Prangka jika memang masuk ke kategori yang kontribusinya jelek menurut Coach Bojan Hodak. Bahkan juga mungkin posisi bek kanan, walaupun sekarang udah punya Rahmat Irianto yang tampilnya halus dan ciami. Nah, segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan hari ini. Kita bahas lagi, ada pembahasan yang sangat menarik, salah satunya Matius Pato. Nah, segitu dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.